Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ikhlas Segendra Omar atau biasa dipanggil Andra, dan di sini aku ingin menjelaskan salah satu proyek dari mata kuliah aku, yaitu proyeknya itu kita harus memetakan suatu organisasi atau suatu UMKM lebih spesifiknya dengan menggunakan standar operating procedure atau bisa disingkat menjadi SOP. Oke, jadi apa itu SOP? Nah, SOP sendiri itu kan tadi aku udah jelasin singkatan dari standar operating procedure. Tapi itu tuh apa? Nah, jadi aku bakal kasih contoh biar lebih tergambar lah artinya apa daripada aku memberikan penjelasan yang berlibet-libet dan mungkin susah dimengerti juga. Jadi bilang ada suatu UMKM yang menjual teh. Nah, si UMKM-nya ini sendiri nggak punya panduan untuk membuat tehnya. Jadi setiap kali ia membuat teh, teh yang dibuatnya ini ya tergantung kemauannya aja gitu lah, istilahnya kayak gulanya kadang-kadang ada 2 sendok, kadang-kadang ada 3 sendok, kadang-kadang ada 2,5 sendok gitu. Nah, ini nih membuat produk yang dihasilkan tidak konsisten dan bakal membuat pelanggan enggan untuk datang juga karena terkadang-kadang ada pelanggan yang baru, siapa tahu mereka mendapatkan teh yang kurang enak gitu ya. Jadi mereka nggak datang lagi. Hal itu tuh disebabkan karena tidak ada SOP. SOP-nya ini sendiri adalah suatu panduan untuk membuat tehnya. Tertulis dengan jelas bagaimana cara membuat tehnya. Seperti gulanya ada segini, airnya ada segini, dan dimasak segini lamanya. Agar pekerja yang membuat tehnya sendiri menghasilkan produk teh yang konsisten. Dan juga ya membuat produknya lebih konsisten kan biasanya lebih bagus gitu. Nah itu tuh akan membantu UMKM. Jadi mengapa SOP penting untuk diterapkan pada UMKM? Soalnya kayak gini, jadi bisa dijelaskan kalau misalnya UMKM itu terbagi jadi dua gitu. Ada produk-produk yang dihasilkannya dan ada yang di bawahnya ini. Nah, yang di bawahnya ini adalah manajemen dan apa segala macamnya. Kebanyakan dari UMKM yang dapat berkembang itu hanya fokus kepada kesini kayak oh produknya bagaimana dibuat secara bagus dan apa segala macam tanpa memikirkan yang ada di sini. Sedangkan apa yang ada di bawah sini itu sangat krusial untuk kemajuan UMKM-nya sendiri. Makanya itu penting bagi UMKM sendiri untuk mempunyai SOP agar mereka manajemennya teratur dan produk yang mereka hasilkan juga tetap bagus dan mereka dapat berkembang lebih ke depan lagi. Nah, untuk proyek ini sendiri, saya memilih UMKM yang bernama DNA Seblak dan Jus. Dan itu tuh sebuah UMKM yang menjual ya seblak dan jus gitu, sesuai dengan namanya yang sudah explanatory secara sendirinya gitu. Latar belakang dari UMKM sendiri itu, ini UMKM yang berdiri sejak tahun 2018 dan juga berada di area yang namanya Jatinangor. Dan itu tuh area Jatinangor itu kalau kalian tahu ya banyak kos-kosan dan banyak tempat-tempat tinggal mahasiswa gitu. Jadi banyak orang-orang yang membeli seblak di DNA Seblak dan Jus itu juga kebanyakan mahasiswa. Meskipun warga-warga lokal juga sering membeli jajanan di situ. Dan juga cara kita untuk menata atau membuat SOP untuk UMKM ini sendiri adalah kita pertama-tama itu datang ke UMKM-nya, lalu kita analisa apa yang diperlukan atau apa yang butuh diperbaiki dari UMKM itu tersendiri. Dan kalau di kasus DNA Seblak dan Jus ini sendiri, menurut saya itu sebenarnya standar operating procedure sudah lumayan bagus, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga. Dan beberapa halnya itu adalah kalau misalnya kalian tuh pelanggan baru datang ke UMKM itu, kalian pasti bakal merasa bingung soalnya belum ada arahan bagaimana cara kita untuk memesan sebuah seblak di situ. Soalnya kayak pekerja-pekerja yang ada di DNA Seblak dan Jus ini memiliki asumsi bahwa semua orang yang datang itu sudah mengerti cara memesannya bagaimana. Dan dari situ sendiri saya perbaiki SOP-nya. Kayak awal-awalnya tuh pelanggan harus mendatangi pekerja, dan setelah perbaikan tuh pekerja memberikan arahan kepada pelanggannya bagaimana cara memesan dan apa segala macam. Dan selain itu juga kan di proyek ini kita butuh untuk mengkontak mentor ya. Dan awal-awalnya itu saya bingung gimana cara mengkontak mentornya. Soalnya kan kalau mencari orang di LinkedIn kan emang bayar ya. Jadi ya gimana gitu kan. Jadi saya nyoba cari-cari, akhirnya saya coba cari di YouTube gitu. Dan alhamdulillah ketemu nih YouTube channel
yang sarjana teknik industri, karena disaranin mentornya itu teknik industri, namanya Kak Ingrita Putri. Nah, jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Ingrita Putri ini, soalnya bener-bener pengen membantu saya dalam melaksanakan proyek ini dengan seikhlasnya gitu, kayak nggak tahu pengen ngomong apa, saya kayak bener-bener kadang kayak wow ini orangnya baik banget gitu, dan ya saya pengen mengucapkan terima kasih aja, dan juga tolong cek channelnya atau ya bantu dia dengan apa segala macamnya lah. Saya kayak ini yang bisa saya lakukan untuk sekarang gitu, kayak saya bener-bener berhutang budi kepada beliau. Selain itu juga kita disuruh mencari mentor, orang-orang yang dapat memetakan UMKM tersebut secara 3D gitu. Disarankan untuk mencarinya di jurusan sebelah saya gitu. Kan saya dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, itu terdiri dari jurusan Teknologi Industri Pertanian dan Teknologi Pangan dan Teknik Pertanian. Dan untuk pemetaan ini sendiri kita disuruh mencari mentor dari Teknik Pertanian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau, namanya Muhammad Iqbal Apriansyah. Terima kasih. Dan juga itulah mentor-mentor yang saya cari. Dan setelah mengontak mentor-mentor ini, lebih spesifiknya ke Kak Ingrita ini, beliau itu memberi saya saran bahwa UMKM ini secara operasional memang sudah benar dan sudah lumayan bagus, tetapi salah satu cara untuk mengembangkan UMKM itu mungkin dengan membuat SOP untuk marketingnya, dan saya juga melakukan itu. Saya membuat SOP untuk marketingnya, dan perubahan-perubahan pada SOP ini seperti tadi yang dimana pekerjaannya itu dianjurkan untuk lebih membantu pelanggan, dan juga SOP yang saya buat sendiri yaitu SOP marketingnya juga saya berikan kepada UMKM-nya, dan berikut adalah videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, jadi kan kemarin saya udah nanya-nanya tentang kayak operasional dan segala macamnya. Iya. Dan sekarang nih saya tinggal kayak menjelasin aja gitu diagramnya, dan juga beberapa saran yang menurut saya tuh boleh diterapkan untuk Bapak. Boleh. Oke. Yang pertama ini saya pengen kasih apresiasi ke Bapak, soalnya kalau menurut saya ini yang udah lumayan tertata dan lumayan baik gitu, Pak. Iya. Jadi kayak pertama kan ini Bapak di hari sebelumnya kan kemarin kan kalau pengen beli bahan catat dulu dari hari kemarinnya ya. Iya. Kan dicatat dulu, itu di hari besoknya pas mulai persiapan tokonya Bapak membeli bahan terus sambil mempersiapkan barang untuk toko-tokonya kan ya, Kak? Iya. Nah, dan juga bahannya sudah terbeli, barangnya sudah siap, lalu tokonya dibuka gitu Pak. Iya. Ya, itu menurut saya udah lumayan tertata juga. Jadi kalau di sini sih menurut saya emang nggak ada lagi yang harus diperbaiki dan apa segala macam gitu. Masukannya gitu. Iya. Saran kasarnya gitu kayak supaya bukanya lebih konsisten kayak selalu jam 9 gitu. Saya juga tahu itu pasti ada kayak hal-hal yang perlu disiapin dan apa segala macam. Jadi kayak setiap hari itu belum tentu bisa selalu buka jam 9 pas gitu ya, Pak. Saya sih paling itu sarannya itu kayak Lebih konsisten ya, gitu lebih ya. konsisten. Cuma kayak kan kalau ngomong kayak gitu terlalu gampang gitu ya, kayak nggak bisa ngomong cuma kayak oh yaudah kita coba lebih konsisten dan apa gitu. Oke, jadi gara-gara ininya sudah bagus nih ya, kita langsung ya ke SOP yang ini aja nih, yang cara untuk memesan pelanggannya. Ini sebenarnya emang lumayan banyak, tapi ini sebenarnya hal-hal yang udah Bapak lakuin secara tidak langsung gitu. Maksudnya kayak ini, jadi kan pelanggan tuh datang, terus pelanggannya datang ke pekerja. Terus kalau misalnya pelanggannya pengen membeli minuman gitu ya, ini langsung ada kayak apakah minumannya jus, kalau minumannya jus ya disiapkan buahnya. Ini hal-hal yang udah bapak lakuin gitu. Nah, kalau dari sini menurut saya juga udah lumayan baik juga loh, Pak. Mungkin ada catatan sedikit sih, soalnya kayak pas pertama kali saya masuk di sini tuh saya tuh ngerasa kayak ada bingung cara pesan makanannya di gimana gitu. Iya. Kita kayak masuk terus kayak kadang tuh gak ada arahan atau kayak apa atau segala macam gitu. Jadi mungkin sarannya aja tuh cuma simple sih paling, Pak. Kayak yang lagi kerja di counter atau apa gitu, kalau misalnya ada pelanggan yang datang, kita mungkin salut atau apa gitu, kayak mungkin kasih tahu caranya kayak sebelahnya mau pilih sendiri atau mau yang ada di menu. Kayak sebenarnya masih arahan aja gitu ke pelanggannya supaya mereka nggak bingung pas datang gitu. Kayak nggak merasa terintimidasi juga gitu ya. Kalau secara pembelian paling kayak gitu aja sih, nggak ada Di awal ya? Iya, di awalnya tuh. Kalau yang lain-lainnya udah bener semua kalau menurut saya. Jadi ada satu lagi, jadi di tugas ini kan kita disuruh nyari mentor gitu ya. Dari salah satu mentornya ini saya diberi saran kalau misalnya pengen ngembangin UMKM ini, mungkin kayak
mencoba untuk mengejar market orang yang sering beli makanan online gitu Pak. Soalnya kan Jalan Cikuda ini kan emang rada jauh dari kayak kebanyakan orang gitu ya Pak. Jadi kayak kebanyakan orang yang tahu tentang tempat ini juga paling orang-orang di sekitar Cikuda ini atau kayak dan salah satu cara untuk terkenal Jangkauan marketnya ya. jangkauan market online itu ya mau gak mau dengan marketing. Dan di sini ada SOP untuk marketingnya sendiri. Ada 3 cara untuk kita marketing online. Jadi pertama itu kita bikin iklan melalui influencer atau membuat iklan Instagram secara langsung, atau kita melakukan yang namanya search engine optimization. Search engine optimization itu kayak kita nyari seblak nih di Gojek, yang pertama kali keluar tuh restoran Bapak. Itu gimana caranya untuk melakukan itu, dan itu tuh sebenarnya memang rada ribet, cuman kayak ada caranya gitu. Kayak kita tuh awal harus penelitian keywordnya gitu, kayak kata-kata apa yang bakal langsung muncul di algoritma Gojeknya itu. Dan juga kita analisa kompetitor di sekitar gitu. Maksudnya kayak kalau Bapak cari seblak, terus kayak yang muncul seblak orang lain nih, nah Bapak tuh coba mikir kayak kenapa ini seblak dia duluan yang muncul bukan seblak saya. Kalau misalnya cara ngiklan lewat influencer itu mas sebenarnya gampang, kita tinggal kontak aja terus briefing dan apa segala macam. Tapi kalau misalnya bikin iklan lewat influencer atau iklan Instagram itu kan butuh duit ya Pak. Jadi kayak memang ya susah juga gitu. Jadi kalau misalnya Bapak pengen coba untuk menggunakan dengan kayak pengeluaran duit yang tidak banyak, kata saya yang ini kayak kita mau optimalisasi bagaimana cara kita untuk supaya seblak Bapak ini muncul pertama kali kalau Bapak cari seblak di area Jatinangor gitu. Gitu aja sih Pak. Kalau dari SOP yang saya buat paling segitu aja sih Pak. Nggak ada tambahan. Ya, terima kasih masukannya. Memang masuk ini saya juga menyadari kayak pertama itu karena kita terkadang terlalu sibuk nih, udah ada pelanggan yang beli jalan kan, kita terkadang lupa bahwa pelanggan tuh ada yang baru belum memahami. Kita semua kerjain, kita semua sibuk, jadi ya gitulah. Tapi belum ada apa ya, kalau di ini belum ada front office lah, belum ada gitu di sini. Karena memang kita UMKM-nya masih kayak kecil banget. Ya terus untuk strategi marketing seperti itu memang ada pemikiran ke situ. Kita juga terus Instagramnya juga kan udah lihat ya. Udah lihat. Ada, jadi sebenarnya tinggal ngembangin aja. Cuman kendalanya di sini kita tuh sebenarnya lagi fokus pengembangan tempat dulu lah. Oke lah, sekarang kita strategi marketing kita berhasil. Dengan kondisi tempat seperti ini malah repot kita sendiri gitu. Itu kendalanya. Kita mau potong laptop saya ya kayak gitu. Iya. Kalau tempat yang kita mau bisa dikembangin, kita kembangin yang kayak secara online. Oh ya. Online juga ya. Ya. Siap. Ya bagus lah masukannya. Terima kasih. Nanti ya buat kemajuan kita juga saya tampung. Terus tinggal ya kita milih mana yang mesti kita prioritaskan gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya. Sukses ya. Dan itulah proyek pemetaan UMKM secara standar operating procedure oleh saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Pak Dwi Purnomo, dan juga kepada mentor-mentor saya, Muhammad Iqbal Apriansyah dan Kak Ingrita Putri, yang sudah membantu saya selama pekerjaan proyek ini. Karena tanpa bantuan mereka dan tanpa mentoringnya mereka, pasti proyek ini tidak akan berjalan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka, dan juga ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.